Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita dari Sistem Informasi Telkom University. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat account user baru di Oracle 11G dan memberikan privileges ataupun hak-hak yang akan kita berikan ke akun user baru yang kita buat. Di sini saya menggunakan Oracle Enterprise Manager, masuk sebagai sys dan connect us sebagai sys DBA, yaitu masuk sebagai admin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian roles terlebih dahulu. Jadi roles itu kumpulan dari privileges atau hak-hak yang dikelompokkan menjadi satu. Dengan adanya role, akun yang kita buat bisa melakukan apa saja tergantung privileges maupun roles yang kita berikan. Misalnya akun yang kita buat tadi itu bisa ngelakuin select, update, delete pada skema akun kita sendiri maupun pada skema user lain. Jadi kalau nggak ada roles ini, si user yang kita buat itu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi mesti butuh roles buat melakukan something. Nah, ini di sini merupakan contoh roles yang udah ada dari sistem Oracle-nya. Contohnya di sini roles connect, yaitu berfungsi sebagai user itu biar user itu bisa connect ke database ataupun login ke database. Di sini pun kita juga bisa membuat roles baru. Misal namanya update, yaitu kepanjangan dari application developer. Jadi roles ini diberikan kepada user yang dia bersifat application developer, kemudian menggunakan autentikasi password. Kemudian masuk ke roles. Jadi si roles ini bisa merupakan kumpulan dari beberapa roles maupun kumpulan dari sistem privileges digabung dengan kumpulan roles. Bisa juga kumpulan sistem privileges digabung kumpulan object privileges. Di sini saya pakai dari sistem privileges karena dia bersifat application developer, maka dia bisa melakukan create table, kita pindahkan, create trigger, create synonym, sequence, view, prosedur, kemudian OK. Nah, di sini roles kita buat tadi bisa kita view, dan ini merupakan sistem privileges yang udah kita kasih tadi. Kemudian kita masuk ke pembuatan account user baru, masuk di users. Nah, ini users yang udah ada di sistem Oracle-nya. Kita bikin baru. Saya kasih nama Anggi, nama usernya, passwordnya. Nah, di sini ada tulisan expire passwordnya, yaitu kalau kita klik ini, maka password yang kita bikin barusan ini dia bakalan langsung expire, soalnya kita klik. Jadi harus segera kita ganti. Untuk default table space-nya saya pakai TBS Anggita, kemudian temporary table space pakai temp karena cuma
table space time ini aja yang bersifat temporary. Nah, untuk status saya unlock, karena kalau kita pilih lock, kita nggak bisa, si user yang kita buat ini nggak bisa login maupun connect ke database. Nah, ini user yang kita buat tadi, kita view, ternyata dia cuma punya role connect, artinya dia cuma bisa connect ke database. Bisa kita testing di sini lewat CMD, kemudian masuk ke SQL Plus. Ternyata dia bisa connect. Kemudian kita bisa memberikan roles tambahan maupun system privileges ataupun object privileges dengan cara kita edit. Kita masuk ke system privileges-nya langsung aja. Nah, coba kita bikin, dia bisa melakukan create user, create table, create view, jadi dengan adanya sistem privileges ini, si user Anggi itu bisa bikin tabel, bisa create user maupun melakukan create view. Kita tambahkan lagi create index type biar bisa membuat create index. Nah, di sini ada tulisan admin option, artinya kita masuk ke sini. Jadi dengan adanya admin option, contohnya masuk ke studi kasus, jadi si sistem ini atau si admin, dia bikin user namanya asisten, kemudian dia ngasih privileges create user dengan with admin option, artinya si asisten ini masih bisa membuat user baru dan memberikan privileges create user kepada user baru yang akan dia buat. Nah, jadinya kan tadi user yang si asisten buat itu namanya intern. Nah, si intern ini masih bisa melakukan create user karena si asisten ini memberikan privileges create user kepada si user intern. Bisa kita praktekkan di sini. Jadi create usernya kita centang, apply. Nah, jadi si user Anggi ini kita coba bisa bikin user baru nggak? Create user, pakainya namanya Anggi 2, masukin passwordnya. Nah, ternyata bisa. Karena dia dengan with admin option, maka kita coba nih si Anggi ini, atau Anggi itu di posisinya asisten masih bisa membuat jadi Anggi itu kan tadi kan bikin user Anggi 2 atau intern ini. Kita coba si Anggi 2 ini masih bisa membuat user lagi nggak yang bernama Anggi 3. Karena Anggi 2 udah terbuat, kita masuk sebagai Anggi 2,
Ternyata dia belum bisa connect karena belum kita kasih privileges connect. Kita kasih tapi yang cuma bisa ngasih privileges itu cuma si admin. Kita masuk sebagai admin, connect, kemudian kita kasih grand connect to user to Anggi 2. Pemberian berhasil, kemudian sekalian kita kasih privileges create user pada Anggi 2. User create user to Anggi 2 with admin option. Jadi kan tadi si sistem membuat user dengan nama Anggi, kemudian Anggi bikin user 2, bikin Anggi 2 dan memberikan create user tuh Anggi 2. Jadi yang memberikan create user ke Anggi 2 itu si Anggi. Maaf salah. Kita masuk ke Anggi 2. Karena dia udah bisa connect, kemudian kita testing bisa bikin user dengan nama Anggi 3. Ternyata dia belum bisa karena belum diberi privileges create user, maka dari itu kita masuk ke Anggi untuk memberikan privileges create user ke Anggi 2. Grand success, kemudian masuk ke Anggi 2. Ternyata berhasil. Jadi inilah fungsi dari with admin option. Jadi satu tingkat di bawah sistem ini masih bisa memberikan grant. Kalau misalnya kita cabut si grant tersebut, maka si asisten ini tidak bisa membuat user baru, tapi si user yang 2 tingkat di bawah si admin atau sistem, dia masih bisa membuat user. Kita coba masuk ke admin untuk mencabut atau merevoke privileges create user kepada Anggi. Revoke create user from Anggi. Nah, ternyata proses pencabutan sudah berhasil. Kita masuk ke
user Anggi, apakah dia masih bisa melakukan create user. Kita beri nama Anggi 4. Ternyata tidak bisa karena udah kita cabut proses privileges create user. Sekarang kita coba si intern atau si Anggi 2 ini masih bisa bikin user baru nggak. Kita masuk sebagai Anggi 2, kemudian kita testing, dia bikin user Anggi 4, ternyata masih bisa karena emang konsepnya gini. Kemudian kita masuk ke pengertian object privileges. Di sini untuk select object type-nya kita pakai table. Kita klik ini. Jadi saya di sini mau bikin si user Anggi ini bisa menselect tabel HR. Saya ambil satu aja, employee. Sebelumnya kita testing dulu, masuk Anggi, testing dulu nih si Anggi ini bisa nggak sih select tabel dari skemanya HR. Jadi HR itu merupakan tabel sampel yang ada di sistem Oracle. From HR employees. Di sini kita mau lihat tabel employees dari skema HR. Ternyata nggak ada karena emang belum dikasih object privileges-nya. Select. Coba lagi. Nah, udah bisa karena udah kita kasih object privileges-nya. Jadi object privileges itu berhubungan dengan objek database. Nah, nih untuk data lebih lengkapnya. Misalnya sini kita mau ngerubah first name dari employee ID 190 ini, dia kan aslinya namanya Timothy. Kita mau ganti Anggi gitu. Coba kita testing pakai proses update. Nama tabelnya employees, set first name, Anggi, where employee ID-nya 90. Ternyata belum bisa karena
kita tadi cuma memberikan object privileges select, update-nya belum, maka kita tambahkan dulu. Nah, di sini update kita pindahkan. Kita apply. Kita testing lagi. Oh ya, ketinggalan ininya. HR. Berhasil, kita testing. Nah, jadi ternyata udah berubah jadi Anggi. Kemudian di sini ada create option. Jadi create option itu sama seperti admin option. Nah, jadi si admin atau sistem ini memberikan privileges select pada user assistant with green option. Jadi si asisten ini masih bisa memberikan privileges select on dan memberikan with green option. Dan ke user intern, jadi si user intern ini masih bisa memberikan privileges select on pada Joe, user Joe. Kemudian saya di sini menjelaskan tentang managing skema, table, index, dan view. Jadi skema ini merupakan kumpulan objek database. Skema objek juga merupakan struktur logic yang dibuat oleh user, jadi strukturnya nggak kelihatan karena bersifat logik. Dan untuk penamaan skema dan pembuatan skema itu otomatis terbuat pada saat kita membuat user. Jadi nama skema itu sama seperti nama user yang kita buat. Misalnya nama usernya HR, maka nama skemanya pun HR. Begitu juga dengan user Anggi, maka skemanya juga bernama Anggi. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini skemanya kita masukin HR. Nah, dia di sini nama skemanya HR. Untuk fungsi objek name ini, dia fungsinya lebih ke objek apa yang pengen kita cari dan untuk mempercepat pencarian. Misalnya kan di HR ini ada 7 tabel. Misal kita pengen lihat tabel jobs, jadi dia langsung ke tabel yang kita tuju, jobs namanya. Kemudian masuk ke managing table
Tabel yaitu unit dasar dari penyimpanan data dalam database Oracle. Setiap tabel terdiri dari kolom dan baris. Nah, untuk melihat tabel apa saja yang ada di sini, kita bisa masukin dulu nama skemanya, bisa HR, sama seperti tadi. Jadi ini merupakan tabel apa saja yang ada di HR. Untuk melihat datanya, kita klik sini, view data. View data ini berfungsi untuk melihat data apa saja yang ada di tabel ini. Misalnya tabel countries, karena kita men-select tabel countries. Nah, ini isi dari tabel countries. Ada ID country-nya, nama country-nya, dan ID region-nya. Di sini juga kita bisa membuat tabel baru. Nah, di sini kita pilih standar atau heap organized. Continue. Misalnya saya mau bikin tabel mahasiswa. Skemanya saya pilih pakai punya Anggi. Udah ke select. Nah, di sini ada tulisan default, maksudnya kan skema Anggi tadi atau user Anggi tadi kan dibuatnya pakai default table space TBS Anggita, maka tabel space-nya di sini pun juga bersifat tabel TBS Anggita. Misalnya mahasiswa itu atributnya, kolomnya ada name, nama, tanggal lahir. Nah, untuk name ini dia data type-nya number, kemudian dia nggak boleh not null, nggak boleh kosong. Untuk nama varchar 2, jadi varchar 2 itu untuk string maupun angka. Kita kasih size nya, jadi kalau varchar 2 ini kita perlu memberikan size nya atau jumlah berapa string, misalnya 20. Kemudian tanggal lahir kita pakai date. Nah, di sini ada tulisan estimate table size, jadi di sini untuk memberikan estimasi size tabelnya akan kita buat ini. Maksudnya itu lebih ke fungsi storage-nya, tempat penyimpanannya. Kemudian oke. Nah, kita bisa view di sini. Ternyata kita belum memberikan primary key. Kita harus memberikan primary key. Jadi primary key itu sebagai unique identifier biar menjadi pembeda antara tabel-tabel lainnya. Nah, ini ada pilihannya, ada primary, unique, check, atau foreign. Ini kita tambah primary key. Nah, dari tabel mahasiswa itu
yang sebagai primary key atau sebagai unique identifier itu adalah si NIM, karena setiap orang nggak ada yang punya NIM yang sama. Nah, ini nama primary key harus kita perjelas. Misalnya mahasiswa ID, continue. Nah, ini udah terbuat. Constraint-nya, jadi primary key itu termasuk constraint. Constraint itu ada 4. Ada primary key, unique key, check, dan foreign key. Kita juga bisa nambahin kolom baru, tinggal ditulis aja karena ini udah masuk dalam konteks edit table. Misalnya kita nambahin nomor telepon, kalau nomor telepon bersifat nomor ya maka kita harus pakai number. Kita apply. Kemudian untuk cara menghapus kolom di tabel, misalnya misalnya kalian pengen ngapus tabel gitu, jadi kita klik kolom yang pengen kita hapus, misalnya tanggal lahir, klik delete. Nah, sekarang tinggal 3. Kemudian misalnya kita mau ngapus tabel gitu, masuk ke tabel. Nah, ini kan di skema Anggi cuma ada tabel mahasiswa. Kalau mau menghapus, ini di select, kemudian delete with options. Nah, delete, kemudian pilih delete the table definition, kemudian dicentang delete all referential integrity constraint. Yes. Nah, udah nggak ada lagi tabel yang kita buat tadi, atau tabel mahasiswanya udah nggak ada. Kemudian masuk ke managing index. Jadi indeks itu merupakan objek skema opsional, karena tadi kan karena objek database itu ada table, prosedur, indeks. Nah, indeks ini merupakan salah satu objek skema opsional yang berkaitan dengan tabel. Jadi indeks itu dibuat pada tabel yang fungsinya untuk meningkatkan kinerja query. Indeks di Oracle ini sama aja kayak indeks-indeks biasanya. Contohnya itu indeks yang ada di buku. Nah, itu fungsinya kan sebagai panduan kita untuk mempercepat menemukan informasi yang spesifik. Jadi indeks di Oracle menyediakan akses cepat ke data tabel. Jadi indeks itu buat mempercepat pencarian data kita. Terus di sini juga kita bisa bikin indeks, bisa bikin banyak sesuai kebutuhan kita. Nah, untuk nge-view indeks apa aja yang ada di tabel, kita bisa pilih skemanya dulu. Misalnya mau lihat indeks dari skemanya HR. Select. Di sini search by-nya ada 2, ada index main sesuai namanya, sesuai nama indeks. Kalau tabel name ini sesuai nama tabel. Misalnya sesuai index name dulu. Nah, ini nama indeksnya.
Kemudian kalau sesuai tabel name nah ada perubahan, jadi sesuai tabelnya. Untuk meng-create kita bisa create di sini. Kemudian untuk kalau mau menghapus tinggal pilih index mana yang mau kita hapus, di select kemudian di delete. Kemudian masuk ke managing views. Views juga merupakan salah satu objek di dalam database yang berisi kumpulan kolom yang dihasilkan dari perintah select. View itu juga seperti tabel, bisa diberi query, melakukan update, insert into, maupun delete from. Dengan view, kita dapat menerapkan pembatasan pada pengaksesan guna pengamanan data. Untuk melihat view apa saja yang ada, kita pilih skemanya dulu. Misalnya pakai sys juga nggak apa-apa, pakai sys bisa. Nah, ini view yang ada di skema sys, misalnya HR. Sekarang kita masuk ke HR. Ternyata cuma ada satu di sini. Kita juga bisa nambahin meng-create views, yaitu klik create. Namanya misalnya King View. Skemanya HR. Kemudian masuk ke query text-nya. Select from, misalnya select from employees where manager ID 100. Jadi kita pengen select employees dari skema HR yang ID manajernya itu 100. Bisa kita klik di sini, klik yang bagian King View, kemudian pilih view data, kita view. Ini buat query-nya. Maaf, ini view data, kemudian go. Nah, ini isi dari view data. Maaf, salah. Nah, di sini pilih view yang bernama King View, kemudian view data, kemudian go. Nah, kan kita tadi kan nyarinya men-select employee yang manager ID-nya itu 100. Nah, jadi ini yang ID manajernya 100 ini keluar semua. Kita bisa coba di SQL Plus juga, masuk sebagai HR. Pakai admin juga bisa, kita masuk sebagai admin aja. Select King View, karena nama view-nya King View.
Maaf ternyata tidak bisa. Kemudian kita lanjut aja ke cara menghapus view. Nah, jadi misalnya dari skema HR, objeknya langsung ke king gitu, king, dan dia langsung menampilkan view yang bernama king, depannya king. Nah, kita hapus dan berhasil. Jadi demikian tutorial yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.